bener. Iya. Ternyata suami tuh mengidap Apa namanya? Hiperhidrosis. Itu tuh apa? Jadi keringat berlebih Yang di tangan. di tangan. Itu bukannya ada Kalau buah kayak dan- gini nanti dia Netes? netes. Sampai segitunya? Iya. Itu katanya ada buah dan jantung, bener gak sih? Kayaknya sih enggak ya. Jadi kalau misalnya dulu katanya mau salaman sama orang tuh dia dipikirnya sombong padahal dia nggak mau Iya, bikin orang risih nggak aja mau. ya. Pertama kali ketemu sama gue aja nggak salaman. Oh gitu. Kita nggak salaman pegangan tangan karena kenapa? Dia tuh takut mikirnya ya sebelum salaman sama orang. Setelah salaman dia akan, kita kan kadang-kadang refleks. Kalau Gini. misalkan basah gini. Iya. Nah buat dia kalau ada orang abis salaman sama dia terus begini, dia tuh agak enak tersinggung. hati. Karena kayak ngerasa ini kan tangan gue emang basah, bukan kotor, bukan apa. Padahal kita juga refleks kan Iya. gitu. Jadi nggak pede. Oke, jadi sebelum pas kenal pun dia sudah mengenal itu. Udah lama berarti? Udah lama. Dari kayak SMA. Nanti kalau misalkan dia nulis tuh harus bawa tisu di mejanya. Taruh tisu di meja, nulis. Taruh tisuin dulu baru nulis lagi. Kalau nggak kertasnya basah. Leber. Iya benar. Penyebabnya Kalau- apa? Nah penyebabnya pastinya sih kayak Bawaan aja? iya bawaan aja. Dari Banyak ternyata orang yang kayak gitu. Itu sejak umur berapa dia sadar? Dari SMP ya. Baru sadar, kok ini Pak saya gitu? Memang bahasanya berlebih karena kalau nulis di kertas apa segala macam kertasnya gampang sobek. Pas pacaran dia menutupi atau langsung cerita sama kamu? Cerita sama pas mau nikah itu akhirnya dia tuh bikin alat sendiri untuk kayak model di setrum tangannya supaya tangan dia kering dan dia bisa karena kan mau nikah itu akan salaman sama orang kan. Belum akad nikah, Iya. hanya untuk hari spesial itu Iya. dia treatment. Iya, dia sampai bikin alat sendiri. Bikin. Ada pakai aluminium foil, pakai tempat buat masak lasanya itu. Dia tahu dari mana Pakai dia? setrum segala macam dicari tahu aja dia tuh orang yang ngulik banget. Ada yang kanan, yang kiri, setrumnya adaptor. Ayo nyalain sayang adaptornya, setrumnya naikin lagi. Nah itu Tapi berhasil alhamdulillah berhasil. untuk hari itu saja. Enggak, jadi dalam jangka waktu beberapa lama dia akan kering. Itu bisa diobati nggak? Sekarang akhirnya ada alatnya. Udah nggak usah bikin-bikin itu sama sebenarnya bisa dibotox tapi kayaknya kita belum pernah botox tangan sih. Oke. Tapi katanya dibotox juga bisa. Hidro apa? Hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu satu. Ada yang lainnya apa katanya tadi? Oh tinnitus. Apa itu lagi? Tinnitus tuh kuping berdenging. Kayak kalau Yang Coldplay tadi, vokalis Coldplay yang berdenging. nah Kan kita suka nging gitu. sebentar kan. Iya sebentar. Dia 24 jam. Hah? 24 jam? Maksudnya gimana? Bunyi terus gitu Itu yang Pak. kayak diomongin orang kan, Wih. Ya mitosnya. Mitos. Aduh gue berdengung nih lagi diomongin orang Iya, gitu. Itu 24 jam tinnitus. Sampai sekarang? Sekarang udah better. Tapi pada saat waktu pertama kali dia tinnitus 24 jam itu depresinya luar biasa banget. Itu kapan terjadi? Awal? Itu Pas sudah nikah? Udah nikah, baru lahiran sekitar anak aku 1,5 tahun lah. Apa yang terjadi awalnya? Tiba-tiba Depresi. aja? Gara-gara depresi akhirnya gitu? Oh, enggak, atau enggak. gara-gara itu Karena jadi depresi? dia dengung itu jadinya dia depresi waktu itu. Ya itu kayak sebenarnya kayak lingkaran apa Antara ya? depresi dulu atau... Jadi atau karena stres dulu baru akhirnya dia berdengung atau dia berdengung dulu akhirnya dia depresi. Sampai ke psikiater? Sampai ke psikiater. Oke, jadi penyebabnya apa katanya? Itu tuh kayak sign ada sesuatu di dalam tubuh sebenarnya. Tapi sampai saat ini belum ada penyebab pastinya. Oh, jadi secara alami tubuh kita tuh kok ada sesuatu yang kurang Kenapa beres, iya katanya berbunyi. gitu. Iya. Ya kita juga kan suka ya, tapi lupa itu kan. Pas Iya. apa ya? Pas apa ya? Udah MRI segala macam ya belum ketahuan kenapa. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang udah banyak off-nya tapi kayak on and off gitu. Pendengaran jadi terganggu dong? Alhamdulillah dia pendengaran nggak terganggu. Ternyata mama aku juga gitu. Ya Enggak. Allah. Baru cerita mamanya atau apa? Jadi mama aku tuh pendengarannya memang udah berkurang Karena sebelah. udah sepuh juga. Iya gitu memang dari zaman dulu. Tapi mama aku nggak pernah kayak ngerasain dia sakit kan. Setelah Irfan itu tinnitus, akhirnya kita jadi knowledge-nya jadi tahu cerita sama mama bilang ini. Itu kan mama juga dari dulu begitu. Ya gitu. Allah, ternyata selama ini tapi nggak cerita. Enggak, akhirnya kita bawa kalau mama tuh pendengarannya udah menurun. Selama ini mungkin mama nyangkanya semua
orang kayak dia kali. Iya. Jadi dia diem aja, normal. Iya. Pas ceritain, loh kok itu kayak gue gitu. Iya, kalau mama mikirnya kemasukan air, dia bilang gitu. Ternyata tinnitus. Innalillahi, Masya Allah. Berbahaya gak sih sebetulnya? Enggak, dia tidak mematikan. Tidak menular kan emang itu? Enggak. Cuman tapi dia tuh kayak ya mengganggu quality of life aja gitu. Lo bayangin aja, tapi 24 jam gitu. Iya. Iya bener ganggu lah. Tapi kamu tuh sama suami tuh udah berapa tahun menikah? Total hampir 9 tahun. 9 tahun. Rencana berapa tahun sih itu? Ya, selamanya lah bagaimana. Tinggal dijawab. Insya Allah sampai maut Nah memisahkan. itu, tinggal dijawab aja, Terus santai nanti aja, kita Ti. berjumpa lagi Tiljana. Iya, tinggal jawab Amin. aja, Ti. Iya. Tapi katanya Tia sempat minta waktu lagi pacaran tuh minta sesuatu kepada yang sekarang udah jadi suaminya, kepada Irfan. Minta apa sih? Nih ada artikelnya bisa. Apa sih? Sebelum menikah, Tia Aristia pernah meminta suaminya memperistri perempuan lain. Gimana begitu, ceritanya? Ti? Lu belum nikah? Bener, Yaudah jangan kawin sama gue sama yang lain aja Emang gitu. benar begitu, Ti. Mukanya senyum-senyum. Lah bukan gue nanya. Lah gue nanya emang benar begitu. Jadi itu Gua nanya. pada saat aku mau nikah itu pas banget, itu pas kita cek semua segala macam, ternyata aku divonis itu PCOS. Apalagi itu, Ti? Jadi kelainan, aku punya kelainan hormon yang menyebabkan 3 kali lebih sulit hamil dibandingkan perempuan lainnya, dan 3 kali lebih mudah keguguran dibandingkan perempuan lainnya. Secara datanya seperti itu. Iya. Itu lu periksa karena jelang pernikahan? Iya. Itu dia umur berapa? Aku 28. Kamu 28, suami 34. 34 Terus, gitu. Akhirnya setelah tahu itu aku bilang sama dia gitu kan, tujuan utama kamu menikah adalah kamu pengen cepet-cepet punya keturunan kan, karena usianya udah mulai senja. 40, lanjut mau gitu 40. ya Dia kan. mau ngomong tua gak enak ke gua. Karena dia lebih tua lagi orang. Terus kondisi fisik saat itu kedokteran menyatakan itu. Iya gitu. Jadi aku bilang daripada nanti masalah di kemudian hari, mendingan kamu cari perempuan lain untuk kamu nikahi. Aduh. Gitu. Padahal udah rencana nikah. Udah Terus Irfannya gimana? Oke, gitu langsung. Kan kamu. Terusnya gimana? Ya, waktu itu dia sempat bilang kayak gini, aku nikah sama kamu memang pengen punya keturunan, tapi kan yang namanya anak itu tuh titipan, ya. Dan kita tuh belum coba, belum usaha. Jadi kita akan nikah tetap, terus kita usaha sama-sama lewat jalan seperti biasa, normal, alami dengan bantuan vitamin-vitamin. Kalau sampai tidak berhasil, kita coba lagi teknologi yang lebih canggih lagi. Ada inseminasi, ada Ya, tabung. waktu itu belum tahu. Pokoknya nanti kita cari teknologi yang bisa membantu kehamilan. Terus selanjutnya kalau memang Allah tidak berkehendak untuk kita memiliki keturunan dari rahim kamu, kita adopsi anak. Sebelum nikah itu? Udah, dia udah ngomong cerita gitu. tentang itu? Iya, kita Dewasa adopsi. banget deh. Dewasa banget. Akhirnya menikah kosong berapa lama? Kosongnya 1,5 tahun. Itu langsung program bayi tabung? Bayi tabung. Karena kan kita udah punya background seperti itu dan secara usia kalau bayi tabung itu lebih bagus dilakukan di saat muda. Iya. Akhirnya jadi ini anak bayi tabung semua? Dua bayi tabung. Tapi pernah gagal? Pernah, kita 3 kali bayi tabung. Yang pertama berhasil, yang kedua gagal, yang ketiga baru alhamdulillah dapat kalundra. Tapi dari proses awal kan bisa ada beberapa telur yang matang disiapkan. Itu dalam 1 kali saja? 2 kali. Yang pertama dan yang kedua 1 kali, yang ketiga itu coba lagi. Oke. Sekarang anak udah 2. Mau nama lagi nggak? 2. Nah, insya Allah 2. Nggak mau nama lagi. AA aja. Ya kalau Ya kan? Lagi kan? kalau aku iyalah. Terus bikin. Pengen. Iya. Kan Gigi udah, biasanya kalau Gigi udah mulai petit, kecil, hamil lagi. Ya, Biasanya gitu. begitu. Kasihan gitu. Diet hamil lagi. Diet hamil lagi. Tapi mengurus 2 orang anak di kondisi suaminya ada sesuatu, istrinya sesuatu. Bukan hal yang mudah juga kan? Sebenarnya kalau Tapi udah terbiasa emang ya? Di bawah sulit. Jadi awalnya tuh kayak suami aku tuh, dia tuh nggak pernah ya kalau misalkan aku syuting, kerja apa, ngikut-ngikut tuh kan jarang ya Vi ya. Kalau misalnya kita kemana-mana tuh juga dia jarang datang. Nah tapi pada saat dia kena tinnitus itu, dia kan ngerasa kayak udah takut gitu. Jadi takut, aduh jangan-jangan gue
Ya ada takutnya itu. Takut kehilangan momen juga. Takut meninggal, takut apa tuh ada. Jadi akhirnya dia memilih waktu itu pada saat dia kena tinnitus itu, dia nggak bisa jarak yang nggak bisa ngelihat gue. Jadi dalam waktu 1 bulan waktu itu dia harus nempel sama gue. Sangkin dia depresinya, dia tuh ninggalin semuanya waktu itu. Jadi benar-benar kayak takut gitu. Nah dari situ pelan-pelan dia coba kayak menata lagi. Alhamdulillah tuh bisa lewat dan akhirnya dia ngeliat gue baru denging doang nih, ya kan? Gimana orang lain yang masih banyak lagi orang lain yang lebih Sama sekali nggak bisa dengar Benar. apapun. Akhirnya lebih harus berjuang, jalan aja susah mungkin. diambil bersyukur, Iya. melihat lebih bawah lagi. Nah, begitu pun dengan teman kita yang lainnya juga. Ini juga pengalaman hidupnya juga luar biasa. Yuk, Augie Fantinus dan Diana, istri tercinta. Halo Diana, apa kabar? Sehat ya? Augie. Apa kabar? Nih, seumuran nih. Tuan lu juga. Lu tahun berapa lahir? Gue 79. Tuh, tuan gua udah Kan 61. Ya. Gue nonton TV, Irfan udah ada. Enak aja lu. Tapi inilah yang namanya pasangan yang setia-setia. Betul. Ini Augie sempat sakit waktu itu ya. Serangan jantung. Serangan jantung. Serang balik dong jantungnya. Mungkin main bola. Kalau di olahraga gitu ya, kalau diserang, serang balik. Iya. Tapi yang lucu, kalau Tia tahu kondisi tubuh gimana, dia mau mundur seakan di kamar yang lain. Ogi kena serangan jantung, yuk kawin, malah ngajak kawin orang. Tapi apa yang membuat Diana mau? Nanti kita bahas. Jangan lama tetap di FYP Forever Pagi. Serangan jantung kedua itu karena gitu main basket, retak hidung, obat pengencer darahnya diberhentiin supaya ini berhenti darahnya. Tapi jantung kan butuh darahnya encer.